Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita selalu memuji pujian yang paling sempurna yang kita tidak persembahkan kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita bersyukur dan selalu berusaha melatih diri kita untuk bisa menjadi manusia yang pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala macam bentuk dan macam kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Tema kita pada kesempatan pagi yang mulia ini adalah tentang adabus zakah was shadaqah, halaman 75. Adabus zakah was shadaqah, adab zakat dan sedekah. Sedekah maknanya lebih umum. Sedekah maknanya lebih umum karena zakat termasuk macam dari macam-macam sedekah, ya kan? Tapi sifatnya wajib yang harus dikeluarkan dari 4 macam bentuk zakat yang nanti akan dijelaskan secara terperinci satu persatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat sebagai kewajiban kedua di dalam rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, keluarkanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan segala kebaikan yang engkau kerjakan adalah untuk dirimu sendiri. Kebaikannya adalah untuk seorang muslim sendiri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Segala kebaikan yang engkau kerjakan adalah untuk dirimu sendiri, dan kamu akan mendapatkan pahala dan balasannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basir. Karena sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat atas segala perbuatan yang kalian lakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun atas 5 perkara dan 5 pilar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi atau melakukan persaksian dengan lisan, hati, dan amal perbuatan kita bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan hambanya, hamba dan utusannya. Kemudian perkara yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga ita'uz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat hajjul bait, menunaikan ibadah haji ke rumah Allah.
wa shaumi Ramadan, dan yang terakhir adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa min adabiz zakah an-niyah al-khalisah lillahi ta'ala. Dan di antara adab-adab zakat yang pertama kali harus kita praktekkan, kita tetapkan, dan kita tancapkan dalam hati kita adalah apa? Niat yang soleh, niat yang baik, niat yang ikhlas. Kita tunaikan ibadah zakat ini karena Allah, kepada Allah, dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena tidak akan diterima ibadah seseorang kecuali dengan benarnya niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya benarnya sebuah amalan adalah tergantung dari niatnya. Untuk siapa Anda melaksanakan ketaatan peribadahan tersebut, untuk siapa Anda melaksanakan amal soleh tersebut. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap hamba akan mendapatkan balasan dari amal perbuatan yang dia tunaikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini yang pertama dan merupakan syarat pertama dari diterimanya amal seorang hamba di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wal hirs ala ta'diyatiha li ashabiha min asnabiha wa maqadiriha wa ansibatiha. Dan kita berusaha untuk menunaikan salah satu dari syariat Allah ini, dari hukum Allah ini, ya kan, dengan secara benar, sesuai dengan prosedur, artinya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita tunaikan amal ibadah ini, ya kan, dan kita berikan salah satu dari bentuk sedekah yang wajib ini, kita serahkan kepada siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Siapa saja yang berhak untuk menerimanya, macam-macam orangnya nanti akan dijelaskan secara terperinci, yaitu 8 macam orang yang berhak menerima apa? Zakat. Zakat. Kemudian nanti juga dalam permasalahan zakat ini ada asnaf, bentuk dan macam zakat yang harus dikeluarkan. Apa saja? Nanti akan kita pelajari. Wa maqadir, dan kadar ukuran. Ya kan, mikdar itu bentuk tunggal, tapi maqadir adalah bentuk jamak. Ada macam-macam zakat, ya kan? Bentuknya yang ada bentuk dan ukurannya yang harus dikeluarkan. Wa ansibatuha, dan batasan-batasan. Kapan? Dengan macam zakat yang seperti ini dan seperti itu, seseorang sudah diwajibkan atau mendapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini sebagai mukaddimah untuk lebih memudahkan, ya kan? Karena di sini mungkin penjelasannya kurang terperinci, dan saya yakin setiap dari antum punya buku ini kan, Tafsir Al-Ushrul Akhir, untuk pembahasan zakat ini aja. Tujuannya apa? Biar mudah. Karena mungkin di sini tulisannya atau penjelasannya dengan, ya kan, ukurannya dengan ausuf, mud, ya kan. Ini adalah merupakan timbangan dan aturan yang ketika itu diterapkan di zaman Rasulullah SAW. Nah, tapi dalam buku ini sudah dijelaskan menurut kilonya sekarang dan menurut harganya sekarang itu berapa, untuk lebih kita memudahkan. Baik antum yang mungkin punya pertanian atau mungkin punya peternakan, dan model bagaimana peternakan yang harus dikeluarkan seperti itu. Makanya untuk sementara, ya kan, ini mukadimah saya baca separuh, dan sisanya antum bisa kembali ke buku ini, Tafsir Al-Ushrul Akhir. Karena di sini sudah disimpelkan dengan secara mudah untuk kita bisa memahami dengan secara ringkas dan tidak bertele-tele. Nah, makanya saya ingin jadikan buku ini sebagai patokan bagi antum sekalian dalam mempelajari tentang permasalahan zakat secara ringkas. Seperti itu. Untuk pembahasan zakat ini saja. Karena untuk lebih memudahkan dan terjemahnya
sudah ada, dan sebagian besar yang sudah punya semua kan. Ada yang belum punya? Ada. Tafsir Usyur belum punya. Insya Allah nanti minggu depan kita bawa. Bismillah. Pembahasannya sama. Di sini kita akan mulai membahas tentang asnaful arba, yaitu harta yang wajib dizakati. Modelnya, macamnya seperti apa saja harta yang wajib dizakati. Nah, harta yang wajib dizakati itu ada 4 macam. Camkan, harta yang wajib dizakati ada 4 macamnya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah binatang ternak. Kemudian hasil pertanian, barang berharga emas dan perak, dan harta perniagaan. Sama 4 juga. As-suruh wa thimar, harta pertanian. Nanti modelnya bagaimana yang dinamakan sebagai harta pertanian, baik dalam bentuk biji-bijian maupun apa? Buah-buahan. As-suruh itu pertanian kalau diterjemahkan. Athimar, buah-buahan, sesuatu yang berbuah dari tanaman. Kemudian bahimatul an'am, peternakan. Dan peternakan itu nanti ada macamnya. Peternakan yang dikeluarkan dengan ternak lagi itu macam zakatnya bagaimana? Itu nanti juga akan dijelaskan. Adzahab wal fiddah, ya kan, barang berharga seperti emas dan perak, ya kan? Kemudian amwal tijariyah, apa, harta perniagaan seperti itu. Nah, ini macam zakat yang wajib dizakati, 4 perkara ini. Kemudian diwajibkan zakat, yajibus zakat bisyurutil khamsah. Zakat itu wajib, ya kan, dikeluarkan oleh seseorang muslim dengan 4 atau dengan 5 syarat. Yang pertama adalah Islam. Jelas, karena seorang kalau bukan muslim nggak ada manfaatnya mengeluarkan zakat. Karena orang mau beribadah di dalam Islam, rukun pertamanya adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini jelas. Seperti sering saya katakan, kalau ada seseorang yang mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, KTP-nya tertulis, ya kan, agama Islam, sholatnya masya Allah dia tunaikan secara rutin, dan yang sunnah juga tidak ketinggalan dia tunaikan, puasanya yang wajib, yang sunnah juga dilaksanakan, dan sudah jadi Pak Haji lagi. Tapi ketika kena musibah dan permasalahan pergi ke dukun, hancur seluruh berantakan. Aman juga ibadahnya. Kenapa? Karena melanggar rukun pertama, 2 kalimat syahadat. Sedangkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun, tukang tenung, juru ramal, ya kan, kadang sebagian melihat dengan tangannya, oh ini garis kamu agak apa, tersendat-sendat, ya kan, ini garis tangannya ngepangnya banyak banget, ya kan, nggak lurus, ya kan, jadi Anda akan banyak menghadapi musibah, ya kan, secara terperinci lagi, musibah macamnya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya, kelak seperti ini dan seperti itu. Fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan perkataan yang dia ucapkan, meyakini. Apa kata Rasulullah? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main. 40 hari Anda iseng datang ke dukun, cuma iseng. 40 hari sholatnya sudah terjadi, ini tidak diterima. Ini dijelaskan dalam nas hadis yang jelas. Tidak ada perkecualian, apalagi sekarang dukunnya sudah modern. Sudah nggak perlu kita jauh-jauh ke Gunung Kidul, Gunung Merapi, dan ke tempat-tempat yang lainnya, tinggal ketik rek langsung masuk. Ya kan, sama saja. Artinya Anda juga ke dukun.
Hatta kita iseng, ya kan, dengan iklan-iklan perdukunan yang ada di televisi pun tidak boleh. Matikan. Apalagi sekarang di zaman kita ini, manusia, khususnya umat Islam, terpropaganda dengan film Harry Potter itu, atau film sihir, film perdukunan itu, yang tidak sepantasnya seorang muslim melihat. Kau cuma melihat, harta cuma melihat. Jelas dalam agama kita tidak ada main-main. Kita punya akidah al-wala' wal bara'. Kisahkan bagaimana animasi perdukunan, sihir dan lain sebagainya, dan anak kita terdidik dari kecil akhirnya menganggap sihir sesuatu yang biasa, bahkan menganggap, ya kan, Harry Potter mungkin seperti Superman, Batman, dan siapa? Robin Hood yang mencari uang dengan jalan maling untuk ngasih fuqara wal masakin. Kita jelas dalam agama kita, ya kan? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali dari sesuatu jalan yang baik. Jadi nggak ada harta dari jalan nyolong buat sedekah, nggak bakal diterima. Orang dari riba yang lebih halus lagi juga nggak diterima, apalagi dengan nyolong. Ini jelas. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah merdeka dan bukan budak. Kan di sini juga sama. Islam, kemudian merdeka bukan budak, kemudian sampai nisab. Nisabnya itu sudah masuk. Kemudian milik penuh. Harta itu milik Anda penuh, bukan zakati harta orang lain. Bukan milik Anda kok mau dizakati, bukan harta Anda kok mau dizakati, nggak bisa. Tapi harta tersebut adalah penuh milik Anda, ya kan? Kemudian yang kelima, lewat 1 haul sudah berputar 1 tahun penuh, ya kan? Kecuali dalam perkara zakat pertanian. Nah ini, karena kalau zakat pertanian nanti nggak perlu pakai haul 1 tahunmu mutar, karena mungkin ada bentuk zakat pertanian yang mungkin dipanen dalam 1 tahun itu dua kali, maka kewajiban mengeluarkan zakatnya ketika panen. Ya kan? Kalau setahun 5 kali panen, ya zakatnya 5 kali. Seperti itu. Lain kalau dengan harta perniagaan, salah satu syaratnya adalah berputar haul 1 tahun. Kalau pertanian enggak. Ini secara tersendiri. Dalam buku ini juga sama. Syaratnya 5, al-hurriyah, merdeka, Islam, ya kan, masuk nisab, milkun nisab, ya kan, wastiqrarihi, milik penuh, bukan milik orang lain, ya kan. Kemudian wa mudhiyil haul, dan berlalunya perputaran 1 tahun kecuali harta pertanian. Ini hukumnya tersendiri, karena pengeluaran zakatnya itu tergantung dengan panennya. Panennya 2 kali berarti 2 kali. Setiap panen kita harus mengeluarkan zakat. Nah, sesuai dengan buku ini, satu persatu akan kita pelajari, ya kan? Yang pertama adalah zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak. Nah, dari binatang ternak ini yang wajib dizakati ada berapa macam? Ada orang misalnya memelihara burung puyuh, ayam, ikan. Nah, burung puyuh, ayam, ikan, jenis binatang ini kan ya kan, istilahnya secara tidak langsung ternak juga kan. Namanya apa itu kalau ikan? Dia kan di kolam, dikembangbiakan, dan juga mengembangbiakan ikan hias, seperti itu. Nah, seperti itu masuk nggak dari macam-macam binatang ternak yang harus dizakatkan? Tidak masuk, karena ya kan, tapi masuknya dalam hal zakat
perniagaan, nggak masuk dalam zakat binatang ternak. Karena dimaksud dengan zakat binatang ternak ini nanti dikeluarkannya juga dengan ternaknya, seperti itu. Nah, yang wajib dizakati dari zakat binatang ternak ini ada 3 macam. Cuma 3 macam. Apa saja? Unta, kata orang Jawa ini. Nah, unta. Orang Jawa itu ngomongnya unta, sambil muter lagi. Unta, budi, unta. Itu yang pertama. Yang kedua sapi dan kambing. Makanya dalam korban pun jenis binatang yang dikorbankan adalah apa? 3 macam ini, unta, ya kan, sapi dan kambing. Ya. Nah, adapun syarat wajibnya zakat binatang ternak, syarat wajibnya binatang ternak ini ada 2. Yang pertama, digembalakan, ya kan, sudah 1 tahun atau lebih. Digembalakan sudah 1 tahun dan lebih. Nah, terus sekarang banyak model kambing-kambing yang nggak digembalakan lagi atau sapi yang nggak digembalakan lagi, tapi sistemnya di kandang. Kita yang bawa makanannya, ya kan, ada dokter khususnya, disuntik imunisasi. Kita yang memberi apa ini, yang membersihkan, seperti peternakan modern itu, sapi, ya kan, atau pengembangbiakan sapi, penggemukan sapi. Ini proyek yang sedang istilahnya digalakan di Indonesia ini. Indonesia umpamanya banyak, ya kan, impor sapi, ya kan. Aneh, di Indonesia impor sapi dari luar. Emangnya nggak ada sapi di Indonesia? Memang orang bisa nggak bisa ternak sapi, kan aneh. Nah, model yang seperti ini nggak masuk dalam kategori zakat ternak, tapi nanti akhirnya jadinya apa? Urut tijariah, perniagaan. Karena di antara zakat, model zakat ternak yang wajib dizakati adalah syaratnya yang pertama, digembalakan sudah 1 tahun atau lebih. Jadi memang di padang rumput digembalakan, ya kan, makan dari padang rumput tersebut, nanti malam dimasukkan ke kandang. Ini yang seperti ini model lama. Dan sekarang mayoritas orang lebih sering kepada model peternakan modern, itu yang di kandang-kandang makannya diberikan dapat semua. Tapi syaratnya adalah digembalakan, ya kan? Berarti yang tidak digembalakan tidak masuk dalam kategori ini. Tapi sifatnya berarti nanti masuknya kepada zakat perdagangan. Kemudian digembalakan 1 tahun atau lebih, kemudian dipelihara untuk tujuan ternak dan dikembangbiakan, bukan untuk dipekerjakan. Ada orang yang memelihara sapi, tapi dia punya sawah banyak. Tujuannya apa? Untuk dipekerjakan sebagai apa itu? Ya kan? Untuk bajak. Karena dia sawahnya banyak, pegawainya banyak. Nah, dan sapi-sapi itu memang dipersediakan untuk membajak, ya kan, pertaniannya. Nah, ini juga tidak masuk. Tapi kalau beranak pinak kemudian dijual, nah ini juga masuknya kepada kalau sudah sampai batasan, ya kan, harta yang wajib dizakati masuknya kepada harta perniagaan, tenanya, bukan masuk dalam kategori ini. Karena di sini pertama digembalakan, kemudian dikembangbiakan, bukan untuk dipekerjakan. Apabila dipelihara untuk diperjualbelikan, maka hitungan zakatnya adalah zakat harta perniagaan. Nah, zakat unta, sapi maupun kambing, ya kan, dalam bentuk yang digembalakan tadi itu 1 tahun dan bukan untuk dipekerjakan, modelnya bagaimana? Jangan kita katakan ini nggak penting. Mungkin bisa jadi suatu saat Anda menjadi seorang cukong, ya kan, walaupun tinggalnya di gunung atau di pedesaan misalnya,
Jangan Anda kira orang desa nggak punya duit, jangan ada. Bawanya pakai karung, Pak. Bedanya. Orang kota kan Pak style pakainya tas, orang desa nggak pakainya karung. Tapi biasanya lebih banyak dari orang kota. Semua orang kota kan pasang stylenya. Orang desa biasa-biasa aja. Tapi ternyata duitnya lebih banyak. Karena untuk lihat Bang Gali di sini pakainya hitam, orang sore mulutnya kuning. Jangan Anda kira, ya kan orang badek kotor kayak gini. Jangan Anda kira seperti itu. Tahu-tahu mainannya nyium put, jualan put. Per kilonya berapa? 17.000 real, 20.000 real, wah. Bicaranya udah bicara awal ribuan. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu dengan dua syarat. Zakat makan tadi yang digembalakan sudah 1 tahun, ya kan, dan kembang biakan bukan untuk tujuan apa? Membaca. Yang pertama unta, ya kan? Ketentuannya sebagai berikut. Unta ya, zakat unta ya. Untuk zakat unta. Kalau Anda memiliki 1 unta sampai 4 unta, sudah masuk hitungan zakat belum? Belum. 1 sampai 4 Anda belum masuk kepada hitungan zakat, ya kan? Jadi Anda belum mendapatkan kewajiban zakat, belum zakat. Maaf, tulisannya kurang bagus. Tulisannya gini nggak bisa masuk ke DPR. Yang 1 sampai 4 belum dikeluarkan zakat. Kemudian Anda sudah punya onta 5 sampai 9. Ini siapa tahu ada jadi tukang onta di sini nanti. Kita nggak tahu takdir Allah, rezeki yang Allah berikan. Siapa tahu dapat warga negara Saudi juga. Tapi nanti nggak dapat hujan, Indonesia hujan. Kemudian Anda punya onta dari hitungan 5 sampai 9. Mau punya 6, mau punya 7, mau punya 8 sampai 9. Ya kan? Nah, ini baru dapat ada zakat. Baru ada terkena zakat. Kalau Anda punya onta dalam hitungan seperti ini, maka 5 sampai 9 Anda harus mengeluarkan 1 ekor apa? Kambing. Anda punya onta dari hitungan 5 sampai 9. Dalam angka ini tiap tahun segini terus, ya kan? Ya berarti tiap tahun Anda mengeluarkan 1 kambing, 1 kambing dari 5 sampai 9. Kemudian masuk kepada hitungan 10 sampai 14. 10 sampai 14 berapa? 2 ekor kambing. Mau Anda punya 11, 12, 13 sampai 14. Di antara nominal ini Anda wajib mengeluarkan 2 kambing setiap tahunnya. Kalau tahunnya mundur lagi, berkurang, ya mungkin ada yang kena hama, gitu kan, atau kena penyakit, tapi belum kurang dari 4, masih antara 5 dengan 9, yang keluarkan satu kambing. Kemudian Anda memiliki antara 15 sampai 19. 15 sampai 19 berapa? 3 ekor kambing. Mau 16, 17, 18, pokoknya sampai 19. Antara nominal ini Anda mengeluarkan 3 ekor kambing. Kemudian antara 20 sampai 24 onta. Antara 20 sampai 24 onta Anda mengeluarkan 4 kambing.
20 sampai 24. Anda mengeluarkan 4 kambing. Yang sudah punya ini nggak perlu nyatet, ada, atau tinggal mengulang lagi dan melihat seperti itu. Jadi saya hapus ya. Saya kalau sampai bawah, hanya nggak kelihatan. Terakhir 20 sampai 24, 4 kambing. Ya, kemudian Anda memiliki antara 25 sampai 35. Anda punya onta 25 sampai 30 sampai 35. Maka zakatnya adalah apa? 1 ekor bintu makhot. 1 ekor bintu makhot. Satu pintu makhot. Dari 25 sampai 35 zakatnya adalah 1 ekor bintu makhot. Apa itu bintu makhot? Onta betina yang genap 1 tahun. Onta betina yang genap umurnya 1 tahun namanya bintu makhot. Ketentuannya harus ini, Anda nggak bisa mengeluarkan lainnya. Kalau Anda punya onta 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, nah Anda keluarkan 1 bintu makhot, onta betina yang umurnya sudah pas 1 tahun. Kemudian 36 sampai 45, 36 sampai 45, Anda mengeluarkan 1 ekor bintu labun. Namanya bintu labun. Bintu labun itu apa? Ya kan? Onta yang genap 2 tahun. 2 tahun. Ya kan? Onta yang genap 2 tahun. Betina, bintu labun. Namanya kan bintu. Ini ada binnya. Ya kan? Binnya labun. Anaknya si sama anaknya si makhot. Kalau anaknya si makhot umurnya baru 1 tahun dinamakan ya kan bin makhot. Tapi kalau yang 2 tahun bintu labun. Kalau ditanya bin men ente, ya kan? Bin siapa? Bin labun. Kemudian hitungan 46 sampai 60. Hitungan 46 sampai 60 adalah 1 ekor hakok. Apa itu hakok? Onta atau hikok, onta yang genap 3 tahun. Onta yang genap 3 tahun. Ini antara hitungan nominal 46 sampai 61 hakok. Kemudian 61 sampai 75. 61 sampai 75 Anda mengeluarkan 1 ekor jat'ah. Apa itu jat'ah? Onta yang genap 4 tahun. Onta yang genap 4 tahun. 1 ekor jat'ah. Antara 61 sampai 75. Kemudian 76 sampai 90. 76 sampai 90 Anda mengeluarkan 2 ekor bintu
lagu 76 sampai 90 Anda mengeluarkan 2 ekor bintu lagu tadi. Onta yang umurnya sudah genap satu tahun, tapi 2 ekor dikeluarkan. Bintu lagu. Oh ya, 2 tahun, Pak. Kemudian 91 sampai 120 Anda mengeluarkan 2 ekor onta yang sudah genap berapa? 3 tahun. Nah ini onta yang sudah genap 3 tahun antara nominal 91 sampai 102 sampai 120. Nah kalau Anda punya lebih dari 120 bagaimana? 100 yang atas. Anda punya lebih dari 120, ya kan? Di sini hitungannya ada 2. Setelah nominalnya lebih dari 120, itu hitungannya ada 2. Setiap kelipatan 50 ekor, Anda keluarkan 1 hikor. Dan setiap kelipatan 40 ekor, ya kan? Anda mengeluarkan, ya kan, tambahan 1 bintu labu. Setiap kelipatan 50, ya kan? Anda kan tahu terakhirnya apa? 2 hikor. Kalau Anda sudah punya sampai 120 onta. Nah, ditambah tahu-tahu tahun depan sudah sampai, ya kan, lebih dari 120. 120, ya kan? Sampai misalnya berapa? Dari 121 tambah 50. Misalnya tahun depan bisa tambah sampai 50. Berapa? 180. Jadi kan 171 benar ya? 171 berarti Anda mengeluarkan apa? 2 ekor seperti terakhir ini plus ditambah, oh enggak, berarti 3 ekor. Benar. Karena tambahannya 1 ekor. Setiap kelipatan 50 tambah 1 ekor. Berarti Anda mengeluarkan. Tapi kalau misalnya 121 tambah 40 sampai tahun depan baru sampai nominalnya berapa? 40. Ya kan? Berapa tadi? 1 bintu berapa? 180. 61 ya kan? Maka Anda mengeluarkan 2 hikor plus apa? Tadi 1 bintu terus tambah lagi 50 lagi ke depan. 171 tambah 50 lagi ke depan, ya kan, kelipatan 50 lagi, ya berarti tambah berapa? 4 hikor seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam 1 haul itu ketemunya dengan 40, karena mungkin ketika tambah banyak kan melahirkan tambah banyak, kita bisa dapat nominal dalam 1 tahun misalnya sampai 50, atau misalnya bisa sampai berapa? 40. Nah, ketika sampainya 40 kita ini, kalau misalnya ini tambah 40 lagi ke depan, ditambah 40 lagi berarti mengeluarkan 2 hikor, 2 bintu lagu. Terus seperti itu. Paham nggak? Paham. Ada yang lupa? Paham ya? Ini berlaku untuk hewan yang lain seperti sapi. Nah ini makanya nanti kita akan pelajari. Ini onta dulu. Selesai onta kita akan masuk sapi. Setelah sapi baru masuk kambing. Yang lebih dipentingkan oleh kita adalah sapi dan kambing. Karena onta nggak ada di Indonesia, kecuali di Ragunan baru ada. Dan di Ragunan nggak masuk hitungan zakatnya. Ini onta ya.
Kalau ada yang belum paham, ya kan, ngomong belum paham, ya kan, jadi kita ulang lagi. Kalau hewannya sakit gimana? Kenapa? Hewannya sakit. Diobatin dulu, karena tidak sah. Berarti nggak sah. Nggak sah. Orang mengeluarkan zakat harus binatang ternak ini harus kata korban biasa pun hewannya harus sehat. Nggak boleh dalam keadaan hewan yang sakit. Nah, sekarang zakat sapi. Ini yang dikeluarkan binatangnya. Karena seperti syarat tadi, itu galakan selama 1 tahun, ya kan? Bukan diternak di kandang. Kalau diternak kandang itu udah lain lagi. Maksudnya dalam harta perniagaan. Tapi yang dimaksudkan di sini yang dikeluarkan dengan zakat onta lagi, dikeluarkan dengan zakatnya kambing lagi, yang dikeluarkan kambingnya, yang dikeluarkan ontanya, yang dikeluarkan sapinya. Nah, zakat sapi, Anda punya sapi 1 sampai hitungan nominal 29. Ini belum masuk dan mencapai batasan nisab untuk mengeluarkan zakat. Untuk lihat. Tapi kalau Anda jual dijadikan uang dan uangnya sudah masuk batasan nisab 85 gram emas, ya berarti Anda dapat kewajiban mengeluarkan zakat, tapi dalam hal perniagaan seperti itu. Tapi Anda punya 1 sampai hitungan nominal 29, ini belum mendapatkan kewajiban zakat, belum zakat. Kemudian Anda punya sapi 30 sampai hitungan 39, ya kan? Maka Anda mengeluarkan 1 tabir. Apa 1 tabir? Apa? Sapi yang telah berumur 1 tahun namanya pedet ya? Iya. Pedet Anda keluarkan. Sapi yang berumur berapa? 1 tahun, ya kan? Baik laki maupun perempuan, karena emansi sapi tidak ada perbedaan laki perempuan, namanya pedet juga. Jadi kalau Anda punya nominal 30 sampai 39, mengeluarkan satu sapi. Kemudian Anda punya sapi dari 40 sampai 59. Punya sapi dari hitungan 40 sampai 59, ya kan? Maka Anda mengeluarkan 1 musinnah. Apa itu musinnah? Dijelaskan di sini adalah sapi yang telah berumur 2 tahun. Hitungan nominal 40 sampai 59, zakatnya adalah 1 musinnah. Sapi yang sudah mencapai umur 2 tahun. Kalau lebih dari 59 sapinya, nah jika jumlahnya 60 ekor atau lebih, jika jumlahnya 60 ekor atau lebih dari hitungan 60 mulainya, setiap lipatan 30 dikeluarkan 1 tabir, 1 pedet, dan kelipatan 40 dikeluarkan 1 musinnah. Anda punya dari 60 plus tambah 30, berapa jadi? 90 kan ya? 60 sampai 90 kan tambahnya 30, kelipatan 30. Kalau hitungannya tiap kelipatan 30 Anda akan mengeluarkan zakat, berarti tinggal ditambah apa? Jumlahnya berapa? 2 sapi, 2 sapi atau 2 pedet sapi yang berumur. Nah, tapi kalau hitungannya
60 sampai tambahnya 40, tiap kelipatan 40. Jadi berapa? 100. Anda berarti mengeluarkan apa? 2 musinah. 2 musinah Anda keluarkan. Terus begitu hitungannya. Anda tinggal pilih mau kelipatan tiap 30 atau pas kebetulan haulnya masuknya pada kelipatan berapa. Kalau tiap tahunnya masuknya haulnya dalam kelipatan 30, ya berarti keluarkan 2 peder, 2 musinah. Kalau pas rezekinya lebih lagi, Anda bisa tahu tahun dapatnya kelipatannya berapa? 40, ya berarti tinggal ini tambah lagi 40 lagi, berarti 100 sampai 140. Berarti 3 musim, 3 musinah. 140 sampai 180, 4 musinah. Seperti itu. Hitungnya 2 antara kelipatan 30 atau kelipatan 40. Di sini dijelaskan jika jumlahnya 60 ekor atau lebih, setiap kelipatan 30 dikeluarkan 1 tabir dan kelipatan 40 dikeluarkan 1 musinah sebagai tambahan. Paham? Dan yang jadi masalah ini setelah kita dapatin kambing atau sapi, itu agak ini kan enggak? Kita udah kasih tetap begini, dagingnya kita ambil di mana? Nah, kalau ini penuh terkuat, nggak bisa kita ambil. Berapa kilo? Apa matang apa? Pembagiannya sih secara pembagiannya bisa mungkin satu zakat ini 1 kambing penuh. Ada lihat orang miskin ini buat satu orang dan dia bisa kembangkan menjadi Jadi bukan 1 kilo, 1 kilo. enggak. Atau mungkin bisa jadi perlu itu 9 atau 1 bagian dengan daging bisa. Antum lihat sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan ya. Mungkin ada saudara kita, sepupu kita yang nggak punya, dia butuh modal. Gimana kalau kamu melihara sapi? Ya, terus uangnya buat beli sapi mana? Nih zakat enggak ya. Coba kalau dipraktekkan sama umat Islam. Benar. Umat Islam zaman sekarang nggak tahu cara keluarkan zakat itu. Ini yang menyebabkan, ya kan, kita melihat dan sering saya katakan kakaknya hidup di gedung marong-marong atau orang Jawa, keluar naiknya mobilnya otomatis, adik perempuannya gelaran pakai tiket jualan di pinggir jalan. Wallahi kakak yang seperti ini masih bertanggung jawab dengan sampai membiarkan adik wanitanya yang seharusnya bukan haknya untuk ngasih makan anak-anaknya, mungkin suaminya meninggal, mungkin suaminya nggak bertanggung jawab. Begitu mau nolong adik perempuannya tahu apa? Lirik dulu ke istrinya, mendelik istrinya. Kata kalau saya meninggal, kalau saya nggak ada, terus kamu dalam keadaan miskin, kamu kembalinya kemana? Wahai istriku kecil, kepada adik dan kakakmu lagi, dan karena itulah kenapa kita ini kaum laki-laki dikasih zakat dulu, dan perempuan warisan dalam warisan. Kenapa? Laki-laki cakupannya luas. Di samping istri dan anak-anaknya, dia bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Ketika sudah lanjut usia, dia bertanggung jawab kepada adik wanitanya, kakak wanitanya yang kesulitan dan kesusahan. Seperti itu. Untuk melihat hikmah Islam seperti ini. Jadi tergantung kemaslahatan. Mungkin ada juga nanti bisa jadi diuangkan, dikasihkan dengan uang, tapi ini masih ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah bisa juga ada yang mengatakan, kemarin saya sempat pakai saya undurkan, ya kan, kalau permasalahan ini saya juga belajar lagi, perdalam lagi, mengulang lagi apa yang pernah saya pelajari, bukan merupakan satu aib. Kita belajar mengajar, katakan ada ya itu masih belajar, loh kok jadi masih belajar, memang harus terus belajar.
aja, kita ini saling mengisi. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa sih? Emangnya kiai maksum ya Rasulullah? Kan enggak juga. Itu kan merupakan suatu aib pada murid nasihatin dulu, memperingati. Karena kita manusia biasa ya, tidak luput dari salah. Ini zakat sapi. Kemudian kambing. Kambing adalah Anda punya kambing dalam hitungan nominal 1 sampai 39, ya kan? Ini belum wajib zakat. 1 sampai 39 belum masuk nisab, mencapai kewajiban Anda harus mengeluarkan zakat. Nanti lihat bagaimana hikmah Islam. 1 sampai 39 butuh waktu. Kemudian Allah berikan rezeki lebih. Anda punya 30 sampai 40, Anda punya 40 sampai 120 kambing, dan Anda mengeluarkan apa? 1 ekor kambing. Domba, kacangan sama semuanya, nggak ada perbedaan. Bandot ada apa? Kerbau masuknya ke zakat apa? Kambing. Apa ini? Enggak, kerbau nggak masuk ke zakat. Masuknya ke perdagangan ini apa? Harta perniagaan. Karena cuma 3 kan tadi disebutkan, unta, sapi, kambing. Kalau kerbau masuknya ke zakatnya, ke perniagaan. Tapi kalau kerbau yang dipakai buat baja, apa semua, Anda membuatkan zakat. Mobil Anda pakai sendiri, atau mungkin mobil Anda pakai tapi buat dagang, ada apa semua, mobilnya enggak dikeluarkan zakatnya. Tapi yang Anda keluarkan adalah hasil modal dan hasil keuntungan perdagangannya. Mobilnya nggak masuk. Yang dikeluarkan yang baru itu soalnya. Kenapa? Yang dikeluarkan yang baru itu harus yang baru. Enggak, umum. Mau bandot, mau ini. 1 ekor kambing atau domba umum. Kecil aja. Yang penting sehat. Kenapa? Biasanya antara 6 bulan atau 1 tahun. Seperti itu. 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau yang nikah punya ini, uangnya dari Mekah. Apanya? Dari Mekah. Itu aja. Modalnya. Atau dari bagi hasil buat dari orang. Oh enggak, kalau misalnya antum harus bedakan antara utang dengan ini. Ya kan, kalau misalnya dari utang tapi Anda gunakan untuk perniagaan, ya kan, nggak ada masalah. Dan antum nggak berniat bayar utangnya langsung, ya kan, nutupin utangnya langsung. Karena kalau nutupin utangnya langsung habis. Tapi Anda kan punya perjanjian, saya yang utang tapi saya bayar, ya kan, nyicil utangnya Anda gunakan untuk perdagangan. Nah, modalnya berapa dari utangnya tadi sama plus keuntungannya keluarkan zakat. Kambingnya. Kenapa? Ternak. Oh, kalau ternak ya lain lagi. Kalau ternak lain lagi. Ya berarti ternaknya yang ada keluarkan. Dua-duanya. Enggak. Kalau ternak ya berarti ternak yang ada keluarkan. Oh, salah satu. Iya, Pak. Ternaknya yang dikeluarkan. Tapi kalau Anda bisa kayak pinjamnya duit, ya berarti sudah sampai 85 gram emas. Kalau bicara ternak ya berarti ternak. Kemudian Anda memiliki 121 sampai 200. 121 sampai 200. 121 sampai 200, Anda mengeluarkan berapa? 2 ekor kambing atau domba. Kemudian Anda memiliki
201 sampai 399, maka mengeluarkan 3 ekor kambing. Kemudian jika jumlahnya melebihi 400, melebihi 400 ekor, maka setiap kelipatan 100 dizakati 1 ekor kambing. Anda punya 400 sampai berapa? Sampai 400 sampai 500. Berarti mengeluarkan berapa? 4 kambing. Anda punya 500 sampai 600, berarti mengeluarkan 5. Nah, tambah lagi. Terus pokoknya setiap kelipatan 100, ya kan, dizakati 1 ekor kambing. Dalam mengeluarkan zakat kambing dan domba tidak boleh dikeluarkan, ya kan? Oh, di sini ada ketetapan lagi. Dalam mengeluarkan kambing, ya kan, zakat kambing atau domba tidak boleh dikeluarkan kambing jantan. Berharga dibinakan kambing jantan. Karena tugasnya jelas, kawin. Terus jangan nanti kata saya kambing. Yang telah tua renta atau kambingnya telah tua renta, atau yang matanya kece, picak. Apa bahasa Indonesia picak? Buta 1, ya kan. Yang sedang mengasuh anak, yang sedang hamil, kan seperti itu. Ini tidak boleh dikeluarkan. Banyak sekarang kata korban-korban biasa yang penting karena korban hajian biar hamil, masih mengasuh, keluar. Ini aturan seperti itu. Nanti saya kembali lagi ke buku ini sebagai patokan. Ini biar mudah. Dan nah ini kambing jatah zon, kambing yang genap berumur 6 bulan. Kemudian mais, kambing yang bergenap umurnya 1 tahun. Mais itu kambing kacangan, yang lelakinya itu jenggotan kayak pandor. Kalau kawin imbun, kambing itu saya. Nah itu namanya orang yang beli kambing kacangan. Itu biasanya kata kalau dikorbankan umurnya 1 tahun. Tapi kalau domba ukurannya biasanya yang untuk korban juga, untuk dizakati juga termasuk umur 6 bulan. Seperti itu. Kalau kambing lebih gampang, kelipatannya cuma 1 setiap 100. Nah kalau antum punya 400, ya kan? Nah, ini 3 kambing. Antum punya 400 sampai 500, atau 400 sampai berapa? 400 sampai 460, 470, 490. Di antara itu saja. Ya berarti keluarganya 4. Tiap tahun masih hitung, dikeluarkan 4 lah. Seperti itu. Pokoknya setiap kelipatan 100. Nah, kalau udah mau hisab tapi kebetulan butuh jual itu gimana? Allah Maha tahu. Tapi bukan untuk main tujuannya tuh yang kalau misalnya tujuannya adalah untuk mencari-cari biar tidak kena zakat, bisa aja ditakutin. Tapi Anda perlu tahu Anda sedang bermuamalah dengan Tuhan dan Roh yang nggak tahu. Seperti banyak orang zaman sekarang sudah melihat, loh, saya nggak punya anak laki-laki. Ini kalau saya mati bagi waris, adik kakak saya dapat. Anda jangan berpikir seperti itu. Ingat, kalau yang mati, ya, istri kamu dulu. Kamu nggak punya anak laki-laki, punya anak perempuan, adik kakaknya istri juga dapat. Akhirnya adik kakaknya istri dapat, adik kakaknya kamu malah nggak dapat.
niatkan ini sebagai ibadah. Dan tidak ada akan sesuatu yang rugi dalam rangka ibadah. Kadang orang memikirnya pelitnya itu, makanya kenapa Rasulullah berdoa dan mengajarkan doa kepada kita untuk berlindung dari sifat pelit. Masa bapak saya dibagi sama orang? Harta Anda bukan sedang dibagi sama orang. Harta Anda sedang melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, suami saya sakit keras, kita nggak punya anak laki-laki. Panggil notaris, kumpulkan semua, ya kan? Suaminya diranjang, nggak bisa tanda tangan, cap jempol. Dirobek semua hartanya ke bagi nama anaknya, nama ini. Ya kan? Jadi kalau mati, udah mati dalam keadaan nggak punya harta kok. Bapak saya mati nggak punya harta. Harta yang ada sudah dihibahkan ke anak-anak cucunya semua. Jadi nggak bisa aja dong kata seperti itu. Tapi ingat, Anda sedang tidak bermuamalah dengan makhluk atau manusia. Anda sedang bermuamalah dengan Rabbul Jalali wal Ikram, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, maha agung, yang menguasai kita, memiliki kita. Seperti itu. Ya. Mungkin akan kita buat sampai beberapa pertemuan. Mungkin mudah-mudahan 2 pertemuan, tapi sepertinya 3 pertemuan di zakat ini baru selesai karena akan kita perincikan. Insyaallah minggu depan kita belajar tentang zakat pertanian, baru nanti zakat ya kan barang berharga, ada zakat piutang juga alim. Insyaallah akan kita pelajari. Ya. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat golongannya siapa saja, insyaallah. Karena waktu sudah mepet, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.